Bener ya ini sama Ibu Laura. Oh iya bener, nah silakan. Oh iya, makasih ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi saya mau konsultasi sama Ibu Laura. Ngomong-ngomong, Ibu Lauranya di tempat nggak? Oh gitu, sebelumnya Ibu sudah bikin janji dengan Ibu Laura? Bikin janji belum sih? Oh belum, kalau begitu Ibu isi formulir ini terlebih dahulu. Nanti saya akan cocokkan jadwal Ibu dengan Ibu Laura dulu ya. Oh iya, boleh Ibu. Mbak, oh iya, untuk saat ini formulirnya saya pegang dulu ya Ibu. Untuk jadwal konselingnya nanti saya akan informasikan melalui nomor handphone yang sudah Ibu tulis di formulir ini ya. Oh gitu ya. Oke, kalau itu saya permisi dulu ya. Oh iya Bu. Makasih ya Mbak ya. Iya. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Restami? Iya, selamat siang. Ini dengan saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Ini saya Lina, Ibu, dari Laura Konsultan. Waktu itu Ibu mengisi formulir untuk mengikuti konseling dengan Ibu Laura ya? Iya, benar. Kenapa? Oh iya Ibu, saya mau menjadwalkan sesi konseling Ibu bisa dimulai pada hari Sabtu jam 2 siang. Sabtu tanggal berapa ya, Mbak? Tanggal 11 Ibu, jam 2 siang. Udah ya. Terima kasih ya Mbak Lina atas informasinya. Iya Ibu, ditunggu ya Bu kehadirannya. Terima kasih, selamat siang. Iya, selamat siang. Permisi Mbak. Oh iya. Oh Ibu Tami yang kemarin saya telepon ya? Iya. Oh iya, oke sebentar. Saya cari formulirnya dulu ya Bu. Oh iya, silakan. Oh iya. Oke, bisa ikut saya. Oh langsung ke ruangan. Oh iya. Tunggu sebentar dulu ya Ibu. Iya. Ibu Laura. Oh iya Ibu. Ini Ibu Tami yang kemarin saya udah infokan mau konseling sama Ibu. Silakan masuk. Terima kasih ya. Iya. Permisi. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Saya Laura. Ya, Ada yang bisa saya bantu? Iya, gini Bu, saya tuh mau konsultasi sama Ibu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa saya tuh sering marah-marah Bu di kantor. Saya tuh nggak bisa kontrol emosi saya Bu. Sebelumnya boleh saya lihat formulirnya yang iya. tadi diisi di depan. Iya sebenarnya. Oke, saya lihat dulu ya. Iya. Oke, kira-kira udah berapa lama Ibu merasakan hal seperti itu? Saya kurang tahu sih Bu, cuman teman-teman saya di kantor itu akhir-akhir itu sering ngeluh gitu Bu sama saya, karena saya tuh marah-marah terus, ngomong-ngomong terus di kantor gitu sih Bu. Kalau boleh tahu, Ibu kerja di mana? Saya tuh bekerja sebagai akuntan Bu di perusahaan X. Oh gitu. Iya. Selama ini gimana keadaan Ibu di perusahaan? Ya gitu sih Bu. Dari awal saya kerja di perusahaan itu sampai sekarang itu atasan saya tuh galak Bu. Atasan saya tuh terlalu tegas gitu. Terus pendapat saya juga Bu nggak pernah didengar Bu sama atasan saya. Pasti atasan saya tuh selalu lebih mendengar pendapat dari teman saya, dari teman satu divisi saya gitu Bu dibanding saya. Lalu kenapa Ibu masih bertahan kerja di situ? Ya mau gimana lagi sih Bu, saya kan mata pencaharian saya kan dari kerjaan itu gitu. Saya dapat penghasilan cuman dari kerja di situ Bu. Saya juga nggak belum ada keberanian Bu buat cari kerja di tempat lain gitu Bu. Terus juga kan belum ada jaminan saya dapat kerjaan yang lebih baik dari yang sekarang. Oke, kalau gitu Ibu pernah bilang atau bicara dengan atasan Ibu soal itu? Maksudnya bilang keluhan saya, Iya, ke atasan saya. Belum sih Bu, karena kan saya jujur sih Bu, saya kayak belum ada keberanian gitu Bu buat ngomong sama atasan saya, karena ya saya kan cuma pegawai biasa gitu Bu jatuhnya. Jadi saya takut gitu deh Bu, sama karena atasan saya tuh galak gitu Bu di kantor. Tapi apa nggak sebaiknya diomongin gitu Bu?
face tentang apa yang ibu rasakan biar atasannya juga tahu gitu. Iya sih Bu, cuman ya mau gimana Bu, saya kan belum ada keberanian Bu. Jadi ya selama ini saya cuma bisa diem aja Bu, terima-terima aja. Walaupun sebenarnya saya tuh kesel Bu, di dalam diri saya tuh saya merasa gimana ya, kayak saya tuh amarah saya tuh udah memuncak gitu Bu. Saya nggak suka sama keadaan kayak gini, tapi saya nggak bisa apa-apa Bu. Gitu. Kalau coba bicara sama teman-teman divisi, ibu udah pernah belum? Kalau sama teman-teman sih udah pernah Bu, cuman teman-teman saya tuh cuman kayak menenangin saya doang. Mereka bilang kayak ya udah sabar aja, di mana-mana kok atasan kan emang kayak gitu, emang tegas. Jadi kayak ya mereka yang cuma bisa sekedar kayak gitu aja, tenangin saya aja. Oh baik, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Bu, tapi kita nggak bisa langsung konseling hari ini. Jadi sampai di sini dulu. Besok atau minggu depan kapan ibu punya waktu kita lanjutin. Oh gitu, jadi nggak cuma satu sesi aja? Iya, jadi ada banyak sesi gitu, 3-4 sesi. Iya. Kalau boleh tahu ibu bisanya hari apa aja? Palingan hari Sabtu atau Minggu sih Bu, bisanya. Oh gitu, ya udah. Gimana kalau Sabtu jam 2 siang aja? Bisa. Jadi kita tiap Sabtu aja ya? Oh jadi setiap 1 minggu 1 kali gitu. Tiap Sabtu jam 2 2 siang. siang. Iya. Oke, bisa. Habis istirahat bisa lah ya? Iya, bisa. Oke. Jadi sampai di sini dulu sesi konseling kita. Oh iya, ini coba ibu nulisin semua kegiatan ibu sama di kantor tentang apapun perasaan yang ibu rasakan sama di kantor, tulisin di sini. Ya. Jadi aktivitas saya semuanya saya tulis di sini. Iya. Mau ibu merasakan marah, ibu kesel, sedih, ibu tuliskan di sini. Iya, saya bawa ya. Iya. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Oke. Berarti nanti Sabtu besok, Sabtu depan saya kesini lagi jam 2 siang. Iya. Makasih ya Bu ya. Iya. Sama-sama, hati-hati. Iya. Preview. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, baik. Oh iya, gimana sehari-harinya? Sehari-harinya ya lumayan lancar sih Bu, kerjaan saya juga lumayan lancar sih. Cuman saya dengar-dengar sih di kantor saya lagi ada gosip-gosip gitu, mau ada yang di PHK gitu sih Bu. Iya? Lagi apa sih namanya tuh, kayak lagi pengurangan karyawan gitu Bu. Saya jadi khawatir. Saya juga nggak tahu sih Bu, mungkin perusahaan saya lagi ada masalah juga sih kayaknya. Itu boleh saya lihat diary yang mana? Oh iya, sebentar ya Bu. Ibu udah saya catat semua Oh, iya. aktivitas saya di situ. Itu ya Bu? Iya. Oh, oke. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah mendengar kabar PHK ini? Pasti sih saya ngerasa khawatir banget ya Bu. Takutnya nanti saya gitu yang di PHK. Terus saya takut aja karena kan saya cuma punya pekerjaan ini gitu, satu-satunya pekerjaan saya. Jadi saya khawatir takutnya saya yang di PHK. Udah usaha belum supaya ibu nggak di PHK gitu? Kalau menurut saya sih ya Bu ya, saya tuh udah udah mengeluarkan kemampuan saya gitu Bu untuk bekerja sebaik mungkin di perusahaan yang sekarang gitu. Misalnya Bu, yang pertama saya selalu datang lebih awal daripada atasan saya, bahkan dari teman-teman saya juga Bu, saya selalu datang lebih awal. Terus juga saya selalu ngerjain pekerjaan saya tuh lebih cepat gitu Bu, lebih cepat, lebih benar juga. Saya juga selalu mengikuti pendapat dari atasan saya, perintah dari atasan saya. Walau kadang perintah dari atasan saya tuh nggak sesuai gitu Bu sama hati nurani saya. Cuman kan saya bisa apa ya? Saya kan cuman bawahan dia gitu. Saya cuman karyawan biasa. Terus yang terakhir juga Bu, saya selama ini kan saya ngerasa pendapat saya tuh nggak didengar gitu kan sama atasan saya. Dia lebih dengar pendapat dari teman saya. Dan saya selama ini sih kayak saya nerima aja gitu Bu. Saya ya udah sih gitu.
karena saya berusaha untuk bertahan di perusahaan ini gitu. Ini saya lihat Ibu menuliskan kesel. Kesel kenapa ya? Iya. Boleh diceritakan? Iya Bu, saya tuh kemarin tuh lagi ngerasa kesel banget gitu di kantor karena saya tuh baru dikasih project baru sama atasan saya. Padahal project yang kemarin yang sebelumnya dikasih tuh belum selesai sepenuhnya, tapi udah dikasih lagi. Itu kan saya juga capek kan Bu. Oh, itu kerjanya sendiri apa tim? Itu pekerjaannya untuk tim sih Bu, cuman apa ya, di tim saya tuh teman-teman tim saya tuh nggak banyak kerja Bu, lebih banyak saya yang kerja. Mereka kerja tapi porsinya tuh lebih banyak saya. Gitu. Kalau Ibu diberi kesempatan untuk menilai pekerjaan Ibu dan pekerjaan teman Ibu, dari skala 1 sampai 5, Ibu bakal kasih berapa? 1 itu yang sangat buruk, 5 itu yang sangat baik. Untuk pekerjaan saya atau teman saya juga. Iya. Kalau saya sih bakal kasih nilai 3 untuk saya dan 2 untuk teman saya. Kalau boleh tahu alasannya apa? Karena saya tuh lebih berkontribusi di dalam setiap proyek dibanding teman-teman saya. Jadi saya bakal kasih nilai seperti itu. Atasan saya tuh selalu memuji teman saya dibanding saya. Padahal kan yang sebenarnya yang berkontribusi lebih banyak di proyek itu tuh saya Bu. Mendengar hal itu, reaksi Anda apa? Ya, saya sih sebenarnya marah, cuman saya nggak bisa mengekspresikan kemarahan saya cuman bisa diem aja. Pernah waktu itu lagi meeting gitu, ya terus kayak saling mengeluarkan pendapat kan, tapi pendapat saya lagi-lagi nggak didengar sama atasan saya kesal kan Bu. Akhirnya saya keluar dari ruang meeting, terus saya pergi ke toilet, terus saya langsung melempar benda yang ada di tangan saya supaya saya bisa tujuan saya tuh kayak untuk meluapkan kesalahan yang saya pendam gitu Bu. Jadi setiap Ibu kesal melakukan itu atau ada yang lain yang Ibu lakukan? Enggak sih Bu, udah kebiasaan saya aja. Kalau saya lagi kesal gitu, saya kadang suka lempar barang yang sedang ada di tangan saya gitu, yang sedang saya pegang. Karena dengan melakukan hal itu, saya tuh jadi merasa lega gitu Bu. Rasa kesal saya tuh ya berkurang lah Bu gitu. Jadi gitu ya, harus melempar barang ya supaya lega gitu ya. Ya pokoknya saya Bu, cuman udah jadi kebiasaan saya aja. Kalau saya marah tuh saya suka lempar barang yang ada di tangan saya. Karena dengan begitu saya merasa lebih enak gitu, lebih lega Bu. Kalau begitu biasanya teman-teman itu terganggu atau jadi suka lebih suka menyendiri dulu dari jawab saya atau gimana? Awalnya sih teman saya itu kaget ngeliat perilaku saya kayak gini gitu. Kalau aku nggak bisa terkontrol gitu. Tapi setelah beberapa bulan mereka juga jadi lebih memaklumi Bu keadaan saya seperti ini. Jadi tapi awal-awal mereka mengeluh gitu ya? Iya, awalnya mereka kaget gitu. Mungkin mereka bertanya-tanya gitu, ini orang kenapa sih gitu kan, kok marah kayak meluap-luap gitu. Cuman mungkin sini-sini mereka juga udah terbiasa gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau Bu kayak gini. Saya juga nggak enak lah gitu sama teman saya. Cuman saya nggak bisa cari cara lain untuk meluapkan emosi saya. Tapi Ibu pernah menjelaskan ya sama mereka itu kenapa? Udah sih Bu, saya udah coba jelasin ke teman satu ruangan saya gitu kan. Cuman ya mereka tuh kayak cuman denger aja gitu, iya aja tanpa kasih saran atau kasih solusi untuk saya gitu Bu. Sebenarnya baik Ibu mempunyai cara untuk menghilangkan emosi, mengurangi emosi. Tetapi akan lebih baik lagi tuh nggak seperti itu Bu caranya. Ibu bisa coba tarik nafas yang dalam, hembuskan selama berapa kali, atau juga bisa pergi keluar sebentar untuk menghirup udara segar, stres. Iya sih Bu, cuman
agak sulit sih Bu buat saya. Saya juga mau disebut kayak gitu, cuman kadang saya tuh susah gitu deh Bu untuk kontrol emosi saya, apalagi kalau saya lagi kesel, saya lagi marah tuh kayak ya bawaannya kayak gitu, dan kebiasaan saya juga Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin Ibu bisa mencoba dengan perlahan. Memang nggak ada yang instan di dunia ini. Dan dia memungkinkan Ibu bisa tulis di diary itu apapun yang Ibu rasakan. Kalau misalnya, dan kalau Ibu emang mau berubah, Ibu harus yakin dengan perubahan itu, dengan apa yang Ibu lakukan tuh harus sungguh-sungguh, biar orang juga tidak terbebani dengan perilaku Ibu saat marah itu. Ya udah deh Bu, nanti saya bakal berusaha lagi buat coba seperti apa yang Ibu bilang. Ada hal yang lainnya ingin Ibu ceritakan? Kayaknya nggak ada deh Bu. Semua yang udah saya alami, aktivitas saya di kantor, udah saya tuliskan semua di dalam buku diary yang Ibu kasih. Oke, diarinya sudah saya baca. Untuk konseling berikutnya, saya harap Ibu bisa jauh lebih baik daripada ini ya Bu. Bisa mengatur emosi dengan baik dan tidak meluapkannya dengan membanting barang lagi. Iya, semoga ya Bu. Ya. Sesi konseling hari ini kita akhiri di sini dulu. Ini bukunya bisa dilanjutkan untuk hari-hari kedepannya. Minggu depan dibawa lagi ditunjukkan kepada saya ya. Jadi saya tulis aktivitas saya lagi. Iya. Sampai ketemu Ibu buat sesi berikutnya. Iya. Ya udah. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih, hati-hati. Iya, sama-sama Ibu. Preview. Ini sih Bu. Iya, Ibu Tami, selamat tidur. Iya, terima kasih. Gimana nih Bu kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Teman-teman yang lain sampai heran Bu ya. Saya sekarang. Saya heran kenapa? Iya, jadi saya tuh emosi saya tuh udah mulai bisa saya kendalikan. Saya udah nggak, kalau marah tuh udah nggak lempar-lempar barang lagi seperti sebelumnya. Pokoknya saya ngerasa saya jadi jauh lebih baik lah Bu. Seperti itu juga. Ya, itu juga berkat kerja keras Ibu sih. Kalau ada niat, pasti akan dijalani. Lalu bagaimana hubungan Ibu dengan atasan dan teman-teman Ibu? Sejauh ini sih Bu, saya ngerasanya hubungan saya sama atasan dan teman-teman saya juga udah cukup baik sih Bu. Saya udah bisa mendengar dan menerima dengan baik, dengan lapang dada kalau ternyata pendapat teman saya itu lebih baik dari pendapat saya dan lebih diterima sama atasan saya. Emosinya lebih terkontrol gitu ya. Saya udah bisa marah-marah lagi, nggak ngomel-ngomel lagi sih Bu. Jadi lebih terkontrol ya sekarang ya Bu? Iya Bu. Terus saya juga jadi kebiasaan nih Bu nulis aktivitas saya Iya. di diary yang Ibu kasih. Oh iya, bagus lah. Siapa tahu itu bisa membantu Ibu gitu ya. Jadi keterusan nih Bu buat tulis aktivitas saya di diary yang Ibu kasih. Iya, nggak apa-apa, tulis aja. Siapa tahu bisa mengurangi kebosanan Ibu, kejenuhan gitu kan. Oh gitu. Nggak emosi lagi. Ya nggak apa-apa ya Bu ya. Saya jadi Iya, kayak nggak udah apa-apa. kayak makan gitu sih Bu. Saya juga jadi ngerasa lebih lega juga sih Bu dengan nulis kayak gitu. Ya, kelihatan sih dari awal Ibu datang lagi merasa terbebani banget, terus sekarang udah mulai ada perkembangan juga bisa mengontrol emosi ya sekarang ya Bu. Jadi lebih lega gitu kelihatannya. Wah, masa sih Bu kelihatan gitu? Iya, udah kelihatan dari wajahnya juga udah jadi lebih cerah. Oh gitu, ya udah alhamdulillah Bu ya. Iya. Tapi saya udah ada perubahan untuk yang lebih baik gitu Bu. Kita udah bisa mengakhiri sesi konseling kita. Ibu juga udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Ibu merasa masih ada yang membebani, Ibu bisa langsung datang aja ke saya langsung. Tapi bikin janji dulu ya Bu, siapa tahu saya lagi keluar kota gitu. Oh iya Bu, kalau gitu makasih ya Bu ya atas bantuannya. Saya ngerasa seneng sih Bu bisa konsultasi sama Ibu.
Saya juga senang bisa membantu masalah ibu sampai ibu bisa merasa lega. Iya, saya juga senang Bu, saya akhirnya gitu saya bisa mengatasi masalah saya. Karena kan selama ini saya kayak hampir putus asa gitu loh Bu. Saya tuh nggak mau kayak gini, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi setelah datang ke ibu, saya ya bisa mengendalikan emosi saya. Udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Oh iya. Sekali lagi makasih ya Bu buat Iya, bantuannya. sama-sama. Ya Bu. Makasih ya Bu. Iya, Ya. hati-hati di jalan. Iya.